Selamat pagi dan shalom. Yang saya hormati Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Yang saya hormati Sekjen Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Kadep Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kadep Marturia Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap, Kadep Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga, para Praises HKBP, Ketua Rapat Pendeta HKBP Pendeta Maulinus Siregar, yang saya hormati Bupati Tapanuli Utara Bapak Nixon Nababan, Bupati Humbang Hasundutan Bapak Dosmar Banjarnahor, yang saya hormati Bupati Toba Bapak Poltak Sitorus, Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom, Bupati Tapanuli Tengah Elvin Elias Nainggolan, yang saya hormati pula yang mewakili Pangdam Brigjen TNI David Hatigoran Hutagaul, yang saya hormati para pendeta HKBP dan seluruh yang hadir, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyebut satu persatu. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri Agama karena beliau tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beliau menugaskan saya untuk hadir bersama dalam acara rapat pendeta HKBP di kesempatan yang baik ini. Dan mengawali sambutan ini, saya mengajak kita menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaannya dalam seluruh gerak hati, pikiran dan aktivitas kita di dalam rangka pengabdian kepada gereja dan bangsa. Dan salah satu ekspresi rasa syukur tersebut adalah kita dengan bangga hati, dengan kesadaran penuh pada saat ini kita memilih menghadiri acara pembukaan rapat pendeta HKBP, meninggalkan berbagai kepentingan lainnya, dan begitu juga kehebatan acara ini kita lihat dari tema utama HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45 dan subtema Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Merupakan gabungan tema dan subtema yang sangat positif. Menekankan pentingnya gereja dan para pendeta dalam menghidupkan ajaran Kristiani dengan cara yang inklusif, proaktif, dan partisipatif. Saudara hadirin yang saya hormati, para pendeta sebagai agen bersiap diri untuk tanggap pada proses perubahan, peningkatan atau pembaruan dalam dirinya sendiri, jemaat dan juga masyarakat. Para pendeta HKBP diharapkan untuk terus bertekad meremajakan dalam memperbaharui dan memperbaiki diri sendiri dalam rangka menjadi pelayan yang lebih baik di tengah perubahan yang sangat cepat dan dinamis. Kita semua menangkap semangat kuat bahwa HKBP semakin berkeinginan agar para pendetanya lebih profesional dan lebih inklusif dalam pelayanan gereja, menghadirkan, mencintai, dan mendoakan semua orang, baik yang jahat maupun yang baik,
di mana hal itu mencerminkan nilai-nilai kasih dan kebaikan yang harus menjadi landasan bagi semua kita yang beriman. Kita semua mendorong semangat HKBP dalam menekankan pentingnya gereja berperan aktif dalam menyebarkan kebaikan dan kasih Allah kepada semua orang. Prinsip-prinsip non-diskriminatif dan non-rasis dalam seluruh tingkat dan aras pelayanan HKBP mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa gereja dan seluruh aspek, bentuk dan tingkat pelayanannya terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang atau ras, dan bahkan semua orang diperlakukan dengan adil, setara dan sederajat. Kita semua merasakan bahwa organisasi atau persekutuan HKBP ini digunakan sebagai kapal bersama untuk menguatkan gandeng tangan, merekatkan ikatan persaudaraan, melekatkan ikatan batin, menumbuhkan kerjasama, serta usaha-usaha konkret untuk melayani jemaat dan bangsa. Menghadapi tahun politik di mana agenda dan tahapan pemilu 2024 bersentuhan dan berbarengan dengan perayaan hari-hari besar agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, pemerintah turut berpesan pada HKBP dan seluruh pendeta agar menahan diri untuk tidak terseret untuk melakukan politisasi agama dan tidak menjadikan rumah ibadah untuk tempat kampanye politik. Mari kita semua menjaga keharmonisan, ketentraman, kedamaian, dan kerukunan sebelum, menjelang, pada saat, dan setelah pemilu 2024. Kita sungguh menanti dengan penuh harap kehadiran seluruh pendeta di forum ini menjadi kebanggaan, kehormatan, dan memompa semangat bagi seluruh pendeta HKBP untuk bekerja dengan hebat. Literasi agama dan keagamaan kita masih perlu ditolong dan terus ditingkatkan. Tujuannya adalah supaya kita semua dapat bekerja bersama dalam menuntun bangsa ini agar beragama secara moderat, toleran dalam kebinekaan, rukun dalam keragaman, damai dalam memajukan bangsa, berlomba dalam memartabatkan umat dan jemaat. Telah terbit peraturan Presiden tentang penguatan moderasi beragama yang menekankan bahwa tugas itu bukan saja tugas Kementerian Agama, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga, pusat hingga daerah, termasuk TNI dan Polri. Seiring dengan dinamika ini, seluruh persekutuan dan organisasi keagamaan Kristen diharapkan dengan giat memberi contoh inspiratif, memberi praktik baik yang hebat, dan memberi sumbangan yang membanggakan. Kita semua mendambakan HKBP turut merawat ketahanan nasional dengan menjadi model dan teladan dalam meneguhkan gereja ramah anak, juga ramah kepada seluruh kelompok prioritas bangsa, seperti kesehatan ibu hamil, manula, anak-anak terlantar, korban human trafficking, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Harus saya sampaikan di hadapan para pendeta semua bahwa kantong-kantong umat Kristen berada di kawasan terdepan, tertinggal, terpencil, dan terluar. Masalah yang mereka hadapi tidak bisa kita selesaikan
jika kita tidak turun bersama. HKBP merupakan aset terpenting bangsa ini dalam membersamai pemerintah meningkatkan akses dan level pendidikan yang masih perlu terus diusahakan. Literasi yang belum memadai, rata-rata usia sekolah yang belum panjang, daya saing dan kompetensi yang belum tinggi, di mana satu dan kesemuanya menyumbang pada gini rasio yang timpang. Dan salah satu terobosan guna mengatasi berbagai pekerjaan rumah tersebut adalah reformasi birokrasi berdampak. Instrumen kebijakan diukur apakah seluruh kebijakan dan program kita berdampak nyata dan meluas kepada umat, kepada jemaat sebagai penerima manfaat. Kita memiliki modal dalam menjaga suasana batin yang menekankan dan menempatkan kerukunan sebagai hal yang sangat penting, menjunjung tinggi kerjasama dan mempromosikan kedamaian. Narasi agama yang memupuk subur kerekatan, kedekatan, keakraban dan kehangatan sebagai sesama anak bangsa penting menjadi agenda bersama mulai mengemuka. Harus terus digelorakan kata-kata dan pesan kunci yang menumbuhkan kesadaran bahwa di dalam segala perbedaan dan keragaman kita senantiasa menyadari pula bahwa justru berbeda dan beragam itu kita penting untuk menyatu dan bersatu. Untuk membangun bangsa ini menjadi Indonesia hebat, kita bisa diserahkan dan dipasrahkan kepada, tidak bisa diserahkan dan dipasrahkan kepada salah satu atau dua pihak saja, tetapi kepada kita semua tanpa terkecuali. Dan terobosan dari reformasi jenis ini dapat kita gunakan untuk memberikan pelayanan yang mendekatkan pada Tuhan, memartabatkan, memakmurkan, dan menyejahterakan. Salah satu ganjalan bagi proses menuju Indonesia Emas 2024 adalah tingginya prevalensi stunting. Kita semua dapat mengidentifikasi penyebab stunting, antara lain pernikahan dini, pola asuh, melek gizi, kesehatan diri dan lingkungan ekologis, dan lain-lain. Melalui forum ini, kiranya para pendeta turut menggumuli untuk mengatasi masalah stunting yang dikemas dengan bahasa agama melalui khotbah, mimbar-mimbar gereja, dan pendekatan-pendekatan keagamaan yang edukatif dan elevatif. Pada level kementerian, stunting bukan hanya tugas 1-2 kementerian atau lembaga, tetapi seluruh kementerian dan lembaga dari pusat hingga daerah. Dalam kesempatan hebat ini, saya mengajak kebersamaan persekutuan gereja, organisasi sosial keagamaan, lembaga atau yayasan, beserta seluruh komponen dan kelompok strategis bangsa dalam binaan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama untuk menyegerakan penyelesaian atas isu krusial ini. HKBP telah melakukan usaha-usaha penginjilan yang dalam sejarah dicatat memiliki perubahan fundamental yang berdampak besar. Sebagai kelompok strategis bangsa, kita semua penting dan sudah waktunya secara terbuka memberi apresiasi, rasa hormat, rasa salut dan bangga atas segala usaha yang dipertaruhkan tidak saja demi pembangunan
dan kemakmuran gereja, kemakmuran agama, tetapi juga pada pembangunan dan kemakmuran bangsa. Hal-hal hebat yang telah dilakukan oleh HKBP usahakan direkam oleh sejarah dengan hebat pula. Hadirin sekalian yang saya hormati, pemerintah menyampaikan rasa terima kasih dan rasa salut setinggi-tingginya atas usaha HKBP yang konstan dan berkelanjutan selama ini. Kita merasakan bahwa ini merupakan usaha yang luar biasa. Dampaknya langsung dirasakan oleh umat berupa peningkatan literasi agama, layanan pendidikan agama, pendirian lembaga pendidikan keagamaan, belum lagi usaha-usaha sosial dan ekonomi. Suasana aman, tentram, rukun, damai, kerjasama, toleransi yang hari ini kita nikmati adalah buah dari usaha yang selama ini kita usahakan bersama. Haluan kapal pengabdian, dharma bakti, dan kerja pelayanan untuk umat dengan penuh kesungguhan selama ini telah mengarah pada tujuan yang benar. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan melalui para pendeta HKBP, mohon dikabarkan bahwa semua pihak diundang tanpa kecuali jika sudah menyangkut menjaga dan mengawal Republik ini menuju kehebatan dan keemasan dengan modal inspirasi dan dasar pesan-pesan agama. Akhirnya saya menyampaikan selamat atas diselenggarakannya pembukaan rapat pendeta HKBP. Kita semua menunggu hasil-hasil pembahasan demi tumbuh kembang agama yang memberkati semua orang. Apa yang kita putuskan semoga memberi inspirasi dan semangat tambahan dalam bekerja demi memperkokoh kerukunan dalam kemajemukan. Dari si langit kita bermimpi Indonesia menjadi salah satu contoh pelaksanaan pluralisme yang hebat bahkan di panggung dunia. Semua pihak, apapun latar belakang etnis dan agamanya, menjaga kerukunan dan merawat dengan baik toleransi beragama dengan cara saling kunjung dan saling membantu di dalam kebersamaan. Kelekatan dalam kebersamaan itu bukan saja fondasi kuat bagi kita membangun gereja, membangun agama, tetapi lebih daripada itu, membangun Indonesia yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Demikian sambutan saya. Sekali lagi, selamat atas pelaksanaan rapat pendeta HKBP pada kesempatan yang berbahagia ini. Senantiasa sukses dilancarkan dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Shalom.